Penghindaran risiko. Teori portofolio juga mengasumsikan bahwa investor menghindari risiko, artinya, jika diberi pilihan antara dua aset dengan tingkat pengembalian yang sama, mereka akan memilih aset dengan tingkat risiko yang lebih rendah. Bukti bahwa sebagian besar investor menghindari risiko adalah mereka membeli berbagai jenis asuransi, termasuk asuransi jiwa, asuransi mobil, dan asuransi kesehatan. Membeli asuransi pada dasarnya melibatkan pengeluaran dengan nilai dolar yang diketahui untuk melindungi dari pengeluaran yang tidak pasti dan mungkin lebih besar di masa mendatang. Asumsi dasar di balik teori portofolio Markowitz. Pertama, investor menganggap setiap alternatif investasi diwakili oleh distribusi probabilitas penambahan potensi keuntungan selama periode kepemilikan tertentu. Kedua, investor memaksimalkan utilitas yang diharapkan satu periode. Dan kurva utilitas mereka menunjukkan utilitas marginal kekayaan yang semakin berkurang. Ketiga, investor memperkirakan risiko portofolio berdasarkan variabilitas potensi pengembalian. Keempat, investor mendasarkan keputusan hanya pada risiko dan pengembalian yang diharapkan, sehingga kurva utilitas mereka merupakan fungsi dari pengembalian yang diharapkan dan varians atau deviasi standar pengembalian saja. Kelima, untuk tingkat risiko tertentu, investor lebih menyukai pengembalian yang lebih tinggi daripada pengembalian yang lebih rendah. Demikian pula, untuk tingkat pengembalian yang diharapkan tertentu, investor lebih menyukai risiko yang lebih rendah daripada risiko yang lebih tinggi. Definisi risiko. Perbedaan dalam definisi khusus risiko dan ketidakpastian untuk tujuan kami dan dalam sebagian besar literatur keuangan, kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian. Bagi sebagian besar investor, risiko berarti ketidakpastian hasil di masa mendatang. Definisi alternatif yang mungkin adalah kemungkinan hasil yang merugikan. Dalam pembahasan selanjutnya tentang teori portofolio, kami mempertimbangkan beberapa ukuran risiko yang digunakan saat mengembangkan dan menerapkan teori tersebut. Ukuran risiko yang digunakan dalam investasi. Ukuran risiko alternatif. Salah satu ukuran risiko yang paling terkenal adalah variance atau deviasi standar dari nilai yang diharapkan. Ini adalah ukuran statistik penyebaran hasil di sekitar nilai yang diharapkan, di mana variance atau deviasi standar yang lebih besar menunjukkan penyebaran yang lebih besar. Readingnya adalah bahwa semakin tersebar hasil potensial, semakin besar ketidakpastian hasil potensial. Batas efisien. Setiap tujuan pengembalian yang diharapkan yang berbeda, akan ada kombinasi aset yang berbeda yang akan mewakili portofolio yang meminimalkan risiko dengan tujuan pengembalian yang diharapkan lebih besar, memerlukan portofolio yang memiliki tingkat risiko yang lebih besar. Dan kumpulan portofolio yang meminimalkan risiko untuk setiap tujuan pengembalian yang diharapkan potensial disebut batas efisien. Teori pasar modal. Teori pasar modal dibangun langsung dari teori portofolio yang baru saja kita kembangkan dengan memperluas batas efisien Markowitz menjadi model untuk menilai semua aset berisiko seperti yang akan kita lihat. Teori pasar modal juga memiliki implikasi penting bagi cara portofolio dikelola. Dalam praktik, pengembangan pendekatan ini sangat bergantung pada keberadaan aset bebas risiko yang pada gilirannya akan mengarah pada penunjukan portofolio pasar, kumpulan semua. Latar belakang teori pasar modal. Teori pasar modal dibangun berdasarkan model portofolio Markowitz, maka teori ini memerlukan asumsi yang sama disertai dengan beberapa asumsi tambahan. 1. Semua investor berusaha untuk berinvestasi dalam portofolio yang mewakili titik singgung pada batas efisien Markowitz, lokasi pasti titik singgung ini, dan oleh karena itu, portofolio spesifik yang dipilih akan bergantung pada fungsi utilitas risiko imbal hasil masing-masing investor. 2. Investor dapat meminjam atau meminjamkan sejumlah uang pada tingkat pengembalian bebas risiko RFR. 3. Semua investor memiliki ekspektasi yang homogen, yaitu mereka memperkirakan distribusi probabilitas yang identik untuk tingkat pengembalian di masa depan. 4. Semua investor memiliki jangka waktu yang sama, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Model akan dikembangkan untuk satu periode hipotetis. Dan hasilnya dapat dipengaruhi oleh asumsi yang berbeda,
karena mengharuskan investor untuk memperoleh ukuran risiko dan aset bebas risiko yang konsisten dengan jangka waktu investasi mereka. 5. Semua investasi dapat dibagi tanpa batas, sehingga memungkinkan untuk membeli atau menjual saham pecahan dari aset atau portofolio apapun. Asumsi ini memungkinkan kita untuk membahas alternatif investasi sebagai kurva kontinu. 6. Tidak ada pajak atau biaya transaksi yang terlibat dalam pembelian atau penjualan aset. Ini adalah asumsi yang wajar dalam banyak kasus. Baik dana pensiun maupun yayasan amal tidak perlu membayar pajak. Dan biaya transaksi untuk sebagian besar lembaga keuangan dapat diabaikan pada sebagian besar instrumen investasi. 7. Tidak ada inflasi atau ada perubahan suku bunga atau inflasi sepenuhnya diantisipasi. Ini adalah asumsi awal yang masuk akal dan dapat dimodifikasi. 8. Pasar modal berada dalam keseimbangan. Ini berarti bahwa kita memulai dengan semua investasi yang harganya sesuai dengan tingkat risikonya. Kesimpulan, model portofolio dasar memperoleh tingkat pengembalian yang diharapkan untuk portofolio aset dan ukuran risiko yang merupakan deviasi standar dari tingkat pengembalian potensial. Markowitz menunjukkan bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan dari portofolio adalah rata-rata tertimbang dari pengembalian yang diharapkan untuk investasi individual dalam portofolio. Deviasi standar portofolio adalah fungsi tidak hanya dari deviasi standar untuk investasi individual, tetapi juga dari kovariansi antara tingkat pengembalian untuk semua pasangan aset dalam portofolio.